warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nuraili Karumah, mahasiswi Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang dengan NIM 6411421041. Dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan, saya akan menjelaskan mengenai artikel populer yang telah saya buat yang berjudul E-commerce, Harapan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi. Selama pandemi COVID-19, seluruh masyarakat dianjurkan untuk menjaga jarak dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Begitu pula dengan Indonesia. Sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan seperti lockdown, PSBB, PPKM, dan sebagainya. Pernahkah Anda membayangkan betapa sepinya kondisi bisnis transportasi umum, pusat perbelanjaan, pariwisata, perhotelan, serta perdagangan offline karena pandemi ini? Atau mungkin Anda justru melihat dan mengalaminya sendiri? Dampak yang jelas terasa dari pandemi COVID-19 selain pada bidang kesehatan adalah ekonomi. Karena pandemi, berbagai bisnis dan perekonomian baik lokal mengalami keterpurukan. Namun di balik itu semua, ada salah satu bisnis yang tidak terdampak dan bahkan justru mengalami peningkatan, yaitu e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, dan pemasaran produk baik barang maupun jasa secara digital. Sejalan dengan kemajuan digital saat ini, e-commerce atau perdagangan secara elektronik mengalami peningkatan yang amat pesat. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, di mana semua orang diharuskan untuk melakukan social distancing dan berdiam di rumah, menyebabkan perubahan pola perilaku transaksi masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya terbiasa melakukan transaksi atau jual beli konvensional seperti di pasar, pusat perbelanjaan, toko, dan warung offline, kini beralih menjadi transaksi berbasis internet dan elektronik atau e-commerce. Melalui hal tersebut, e-commerce memberikan peran bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik bagi pelaku usaha, konsumen, maupun pemerintah. Bagi pelaku usaha, e-commerce menjadi solusi tepat untuk mengatasi dampak buruk akibat COVID-19. Pada saat kebijakan lockdown diberlakukan, pelaku usaha masih dapat menjangkau konsumennya melalui e-commerce. Bahkan, jangkauan pasar yang didapat pun bisa jauh lebih luas dibandingkan dengan penjualan saat offline. Bila jangkauan meningkat, maka potensi penjualan pun akan meningkat. Ditambah lagi dengan fitur-fitur yang terdapat di dalam e-commerce. Fitur tersebut memudahkan para pelaku usaha dalam mengevaluasi dan mengukur efektivitas penjualan, peningkatan transaksi, dan lain sebagainya untuk dijadikan referensi dalam mengambil keputusan strategis bagi usahanya untuk semakin berkembang. Keuntungan lain yang didapat adalah prospek yang bagus dari e-commerce, menjadikan banyak investor melirik bisnis ini dan bersedia untuk berinvestasi, sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan skala bisnisnya. E-commerce juga bermanfaat bagi konsumen, diantaranya memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, karena tetap mematuhi protokol kesehatan. Konsumen juga lebih efektif dan efisien dalam hal waktu, tenaga, dan pemilihan harga dibanding dengan bertransaksi secara konvensional. Karena konsumen dapat leluasa memilih barang dan jasa hanya melalui smartphone dan internet kapanpun dan dimanapun. Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk mendatangi pusat perbelanjaan. Dan saat ini, banyak marketplace yang didukung dengan program gratis ongkir sehingga tidak perlu membayar ongkos kirim. Di e-commerce, harga barang dan jasa juga telah dicantumkan oleh pelaku bisnis online, sehingga konsumen bisa melakukan perbandingan harga untuk bisa mendapatkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Dengan berkembangnya e-commerce, maka berdampak pula pada berkembangnya teknologi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Bagi pemerintah,
Keberadaan e-commerce merupakan angin segar setelah berkurangnya anggaran dan pendapatan pajak akibat berbagai bantuan dan insentif yang pemerintah berikan kepada masyarakat terdampak pandemi. Mulai tanggal 31 Maret 2020, setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% barang dan jasa yang dijual melalui platform elektronik asing yang tidak memiliki entitas fisik di Indonesia. Barang dan jasa ini termasuk layanan retail online, media streaming, e-learning, aplikasi, dan layanan cloud. Selain itu, e-commerce juga bisa meningkatkan. Data dari Research and Market menyebutkan bahwa pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia diprediksi mencapai 21,2 miliar US dollar dengan tingkat pertumbuhan CAGR 37,4% untuk mencapai 104 miliar US dollar di tahun 2022. Dari total pasar e-commerce tersebut, transaksi business to business atau B2B berkontribusi sebesar 26,4% pada total industri. Business to business atau B2B adalah jenis e-commerce yang melibatkan penjualan barang dan jasa di antara perusahaan. E-commerce juga merupakan salah satu pendorong utama yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, yaitu dengan nilai transaksi mencapai 40 miliar dolar pada tahun 2019 dan diprediksi akan terus meningkat hingga 130 miliar dolar pada tahun 2025. Demikian penjelasan artikel populer yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.